Oke, baik. Terus, Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf nih Jatisarinya masih muncul tenggelam, muncul tenggelam. Oh, iya, iya. Gangguan jaringan ya. Iya, Mhm. kalau Pak Adam mau memulai sama Marga Mulia, silahkan. Anak-anak Marga Mulia, eh, apa Feby bisa panggil yang lain, nak? Hmm. Ya, iya, Bu. Iya, silakan Pak Adam. Iya, silakan. Mungkin bisa dipanggil dulu ya, warga mana teman-temannya Feby. Coba di situ ada hmm, yang masih di luar boleh disuruh ke dalam aja. Hmm. Ada di pinggir, Pak. Oh, ada di pinggir. Iya. Oke. Oh, sudah siap berarti ya. Iya. Iya, sudah. Ada suara gema Pak Adam. Apa Oh, punya sebentar. kedua? Tes masih ada gemanya. Ah, udah nggak ada. Oke. Eh, boleh oh, ada di pinggir, boleh. Eh, kalau kalau berkenan untuk duduk di bangku lagi, boleh ditunggu dulu. Sebentar, yang ada dalam kamera itu siapa aja? Citra, ada Citra nggak? Ada. Ada. Selfie, Ada. Feby ada, Ada. Kayla, Ada. Badru, Ada. Badru, Ada. eh, Fahmi, Ke bawah. Bawah. Belum Dodi, balik. Ke bawah sama. Imam, Ada. Dita. Ada. Oke. Ya baik, nanti kita mulai aja ya. Nanti yang mungkin kalau ada ketinggalan bisa sambil lihat rekamannya, juga materi yang dikasih gitu ya. Oke, Oke, layar saya sudah terlihat. Sudah. Hmm, Wow. Oke, terlihat ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan materi yang minggu lalu, masih terkait pecahan desimal. Kalau minggu lalu kita sudah ke penjumlahan dan pengurangan, dan kemudian di Parahmat sudah ke akar. Kita akan coba memperdalam perkalian
dan pembagian pecahan desimal. Kayak gitu. Perkalian dan pembagian pecahan desimal. Oke. Pertama kita lihat dulu dari sebuah pengamatan, misalnya pecahan desimal kan sebetulnya kita sudah lihat dia ada kaitannya dengan pecahan biasa, gitu kan. Kayak gitu. Jadi untuk melakukan perkalian pecahan desimal, kalau kita jadikan pecahan desimal itu menjadi pecahan biasa, tentu eh, ya anak-anak sudah mendapatkan materi itu gitu. Jadi misalnya kalau kita mau mengalihkan 0,2 dikali 3. Nah, dari konteks pecahan desimal ini, itu kalau dinyatakan dalam pecahan biasa jadi apa? 0,2 itu 2/10. Gitu kan. Ada satu angka di belakang koma, berarti kita bagi dengan 10. Kayak gitu. Ini dikali 3. Nah, di pecahan biasa kita sudah belajar 2/10 kali 3 berarti sama seperti 2 dikali 3, kemudian dibagi 10, atau 6/10. Dan ini sama dengan, kalau kita kembalikan ke desimal, ini jadi 0,6. 6 dibagi 10 gitu kan. Kita buat desimal, 6/10 berdasarkan definisi yang pecahan desimal, 6/10 adalah 0,6. Begitupun misalnya 0,02 kita kalikan dengan 3. Oke, berarti apa? Berarti kalau 0,02 dalam bentuk pecahan biasa, itu apa? Ada 2 angka di belakang koma. Itu berarti kita baginya dengan 100. 100. Ada 2 angka di belakang koma, berarti kita pakai yang nolnya ada 2, yaitu 100. Jadinya 2/100 dikali 3, jadi berapa? 6/100. 6/100. 6/100 kalau kita ubah ke pecahan desimal jadi apa? Jadi Jadi nolnya ada 2 gitu kan. Berarti 0,06. 0. Waktu apa? Minggu lalu bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Seperti itu. Sekarang kalau 0,2 kita kalikan dengan 3. Sorry, 0,2 kita kalikan dengan, ini sudah ya. Kita kalikan dengan 0,3. Oke. 0,2 sendiri dalam pecahan biasa adalah apa? 2/10. 2/10 dikali 0,3 itu apa? 3/10. 3/10. Sehingga hasilnya 6/10. 6 kalau perkalian pecahan yang ini dikalikan juga. 100. Jadi 1000. 100. 100. Iya. 6/100 itu berapa? Kalau dalam desimal? Berapa? 6. Berarti dibagi 100 tuh 0, nolnya ada 2. 0,06. Jadi ada 2 angka di belakang koma, yaitu 0 dan 6. 0, kita pakai ada 2 angka di belakang komanya. Gitu. Oke, atau kalau kita buat dalam bentuk pembagian bersusun, kita bagi 6 dibagi 100. Itu kan nggak bisa karena lebih kecil. Kalau kita tambahkan 0 di sini, kita bisa punya 0, di sini. 60 bagi 100 juga masih lebih kecil 60.
Kita tambahkan lagi 0 di sini, sehingga ini tambah 0 di sini, 600 baru dibagi 100, hasilnya 6. 6 dikali 100, 600 dikurang 0. Begitu. Oke? Oke. Begitu. Nah, kalau 0,02 dikali 0,3, berarti 0,06. 2/100. 2/100 dikali 3 3 per per 100. 10. 10. Jadinya berapa? 6 per 6 per 100. 1000. 100 dikali 10. 1000. Jadinya 0, 6. 0. 0, 0. 0, 6. Ada 3 angka di belakang koma. Gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat gitu kan. Nah, di sini kan ada satu angka di belakang koma. Di sini hasilnya juga satu angka di belakang koma. Di sini ada 2 angka di belakang koma, hasilnya 2 angka di belakang koma. Di sini ada satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Di sini jadi 2 angka di belakang koma. Di sini ada 2, ada 1. Di sini jadi 3. 3. Jadi pada dasarnya sebetulnya kalau kita mau mengalihkan pecahan desimal, selain dengan eh, menggantinya ke pecahan biasa, kita bisa lakukan perkalian biasa, kemudian tinggal diletakkan komanya di depan berapa angka di sini. Jumlah di sini ada berapa angka di belakang koma, di sini ada 2 dan di sini ada 1. Kalau kita jumlahkan itu ada 3. Berarti kita perlu eh, meletakkan koma 3 angka meletakkan koma di depan 3 angka. Begitu. Oke. Jadi eh, seperti itu. Jadi prinsipnya kita bisa yang pertama, jadinya kita bisa melakukan perkalian biasa dengan mengabaikan koma gitu ya. Jadi diabaikan dulu komanya. Kemudian yang setelah itu bisa menempatkan koma di depan apa? Jumlah banyak angka di belakang koma, hasil penjumlahan banyak angka di belakang koma. Hasil penjumlahan banyak angka di belakang koma. Begitu. Jadi misalnya kalau kita mau mengalihkan, katakanlah 2,5 dikali 12. Begitu. Ini bisa apa? Jadi caranya kita bisa melakukan 2 buah cara gitu. Ataupun sebenarnya kalau kalian menemukan cara yang lain silahkan. Yang penting prinsipnya betul gitu. Jadi cara yang pertama bisa dengan cara tadi 2,5 kali 12 itu
2,5-nya kita buat jadi pecahan biasa. Berarti berapa? 25 per 10 10. kali 12. Hasilnya berapa? Tiba kali 12. Bentar, Pak. Berapa? 300. 300, Pak. 300 ya. Oh ya, 300 ya. Sebentar. Oh ya, betul. 300 per 100 hasilnya. Hasilnya berapa? 300 dibagi 100. 3. 3. Oke. Lalu cara yang kedua berarti kita kalikan dulu 2,5 kali 12 itu berapa? 5 kali 2, 10. Apa? 10 gitu kan. 0, 1, 2 kali 2, 4. 4 ditambah 1 yang ada di sini 5. jadi 5. Kemudian 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. 2. Kalau kita tambah jadi 0. 0. Sorry, ini dibagi 10 ya, bukan 100. 10. 0. 10. Kemudian 10. 10 berapa? turun 0. 10. Turun 0 ke Ini atas. 1, jadi 30 gitu kan. Ya udah. Nah, ada berapa angka di belakang koma ini totalnya? Ada 1 kan? 1. Berarti kita letakkan komanya di depan 1 angka. Gitu. Jadi 2,5 kali 12 adalah 30. Jadi perkalian biasa, kemudian kita tinggal tempatkan komanya ada di depan berapa angka. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Bapak bisa? Oke, bisa dipahami nggak? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita coba lagi. Contoh, misalnya 0,12 dikali 0,025. Bisa dengan cara tadi, cara yang pertama, berarti apa? 0,12 kali 0,025 itu setara dengan apa? Jadi 12 per 100 dikali kali 5 per 1000. gitu ya. Nah, 12 kali 25 tadi berapa hasilnya? 300 ya? 300. 300. Dibagi berapa? 100 kali 1000? Nanti nolnya ada 5 ya? 100. 2, 3. 100. Oke. Kita bisa bagi keduanya dibagi berapa? Berapa? 300 sama-sama kita bagi 100 jadi 3 per 1000 gitu kan ya. Betul. Angka 0 yang di atas itu kan kita catat dengan angka 0 yang di bawah. Sebenarnya pencatatan itu karena kita bagi dengan 100 gitu. 300 ya kita bagi 100, 100 ribunya kita bagi 100.
100.000 dibagi 100, berarti kan menghilangkan dua angka 0. Kalau tadi 100.000 ada 5 angka 0, sekarang dihilangkan 2 jadi 1.000. Oke. Nah, 3/1000 itu berapa? Berarti ada 3 angka di belakang koma. Koma. Gitu. Bisa. Oke. Atau cara yang kedua, gitu kan? Cara yang kedua berarti kita mau mengalihkan 0,12 dikali dengan 0,025. Tadi hasilnya berapa? 12. Kita kalikan dulu. 12 kali 25 berapa? 300. 300 gitu kan. Sehingga sehingga 0,12 kali 0,025 itu adalah 300 kita bagi dengan berapa angka di belakang koma ini? Ada ini 2 angka di belakang koma. Yang ini berapa? 3 angka di belakang Koma. koma. Total berapa? 5. Total 5. 5 angka di belakang koma, gitu kan? Sehingga yang ini hasilnya menjadi apa? 300 kita bagi dengan 5 apa? 10 kelipatan 10 sorry 10 pangkat 5 gitu. Jadi 10.000 nolnya ada 100.000 nolnya ada 5. Jadi berasosiasi antara 5 angka di belakang koma dengan beberapa angka 0 di sini. Dan ini berarti sama dengan tadi gitu kan 0,03. Begitu. Oke. Jadi ya seperti itu. Jadi 300 bisa juga misalnya kita punya 300, kita butuh menempatkan koma 5 angka di belakang gitu. Berarti kan di sini sudah ada 3 angka, tambah lagi 0, tambah lagi di sini 0, jadi sudah ada 5 angka, kita pindahkan di sini 0, koma kayak gitu. Dan ini sama dengan 0,003. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, coba kita coba latihan. Coba. Coba Citra, ada Citra? Ada. Coba di ini, coba di apa? Di kertas, di spidol. Ya. Di kamera, Pak. Iya. Colokan. Belum dicolok.
Kertasnya mana? Ah. Kertasnya mana? Kertas kira. What? Coba pencet. Kok gak ada, Cer? Kurang bersolat itu nak. Coba. Secara benar. Biasa. Bentar, Pak. Pak. Diam dulu. Kok Coba. gak ada? Itu benar. Oh, ada logo. Coba. Ini hidup. Iya. Logo aja. Coba pencet. Apa? Dulu. Bisa tuh. Udah coba. Ini kamera iya. Ngaco. Gak bisa. Kenapa gak bisa, Pak? Coba. Itu bisa tuh. Oke. Sebutkan. Biasa. Bentar, Pak. Wah. Oh. Pas ini. Anggar gue itu. Coba soalnya kita kapan? Ada. Lain. Satu. Dan. Emang itu mana itu? Ada. Tak ada. Ini. Terus tidak. Betulin. Iya, gue Iya, sana. Di kertasnya. Coba di apa? Sudah bisa ya? Oke, coba. Coba. Itu ada soal tema. Soal tulis soal atuh. Coba. 0 dikali 0,18. Oke. Iya, celana saya mama. Iya, tadi lepas itu. Bisa. Bye-bye. Coba digeser kertasnya. Ya, digeser. Main apa nih? Tali tuh. Oke. Nah, kita. Oh. Oke, terus balikan dari ke desimal.
Terus kuasa dibagi. 1,8. Oke, sip, bagus. Masa ya? Oke, Oh, jadi tadi genap dikali 18 per 100. Genap kali 18, 108 dibagi 100, jadi 1,08. Oke, Mun Jatisari udah siap ini ya, kamera tulisan bisa di Jatisari? ini enggak. Mun di Jatisari tiasa teh kamera Itu saya bisa dulu. Mana kameranya mana? Kamera dokumennya mana? Itu ibu. Sok aku oh ya, coba. saya kalian. Coba di Jatisari tiasa teh kamerana tiasa. Coba 60 dikali 0,18 sabaraha di kamera coba. Boleh volunteer di apa di kertas. Global. Biasanya nyolnya kemana? Sini mungkin. Biasa teh coba. Maksudnya dari siapa di Raffi ya? Sambil ngetes. Mana saya itu soal. Di belakang. Nggak pernah membicaranya dulu. Biasa. Belum muncul ya? Belum muncul. Sebentar, Pak. Oke. Siapa yang maju? Astri. Sini. Mouse-nya mana? Ayo disimpan dulu jajannya. Share. Apa Adam ini ya share screen ya? Iya. Kayaknya kalau mau share dokumen di sini di stop share dulu. Oh, oke. Di sana di share screen juga ya. Oke. Soalnya mesti second kamera. Nah, kelihatan. Oke. Pak Adam ngajar sampai jam berapa? Sampai 11.15 ya. Oke. Kayak kameranya, minjem kamera buat ngajar ke Bandung. Oke, coba dites dulu itu. Ayo, siapa Asri? Siapa tadi Asti ya? Ayo, Asri, paru. Ini apa sih? Buka Asri tegang.
Dilihatin aja ke sini. Nih, di sini. Oke. Oh, sini. Nah, sip. Jadi, Apa? Kali aja Astri. Ini teman-teman pada bisa memperhatiin second kamera nggak? Bisa. Terus tapi tadi kenapa nggak bisa? Kalau itu nggak bisa ibu gitu ya. Oh, jadi kalau misalkan ini sembari Asli ngerjain ya. Jadi kalau misalkan ada Pak Adam, terus kemudian guru-guru yang lain minta teman-teman nulis, teman-teman bisa share screen yang share warna hijau. Iya. Nah, terus klik yang ini. Nah, oke. kamera di advance gitu. Nah, ini kan ada 3 nih. Nah, pilih yang advance. Pilih yang kamera. Nanti share. Kalau mau kembali lagi, tinggal switch kamera aja. Ke sini deh. Terus pilihnya ke yang bawah. Oh, salah yang ini, sorry, terus yang ini silang. Nah, oke. Oke. Udah bisa berarti ya, Jatisari? Kalau misalnya nanti diminta buat nulis di kertas kayak gitu, buat kelihatan di layar. Oke. Udah ini Asri kerjainnya. Asli udah? Oke. Coba lain coba. Coba misalnya Vina, ada Vina? Ada. Oke. Nah, mungkin sambil latihan buat ngatur tadi share screen tadi, boleh dicoba diulang lagi gak? Ini soalnya misalnya 4,2 dikali 2,1. Stop atau Asri? Vina. Soalnya 4,2 dikali 2,1. Langsung aja. Boleh nanti langsung di kertas gitu. Sambil belajar share screen-nya. 4,2 dikali berapa, Pak? 4,2 dikali 2,1. Dikali 2,1. Ambil ini mandiri share screen-nya nanti coba. Kenapa? Coba. Kenapa?
Iya. Iya nggak apa-apa. Atau sambil di kertasnya langsung juga nggak apa-apa kok. Nggak bisa. Coba sekarang circlein di kertasnya coba. Gak apa-apa, coba maju dulu aja di 4,2. Bapak sekarang Bapak 4,2 kali 2,1. Mohon. Atau di kertasnya juga nggak apa-apa, kita sambil sambil dibimbing di kertasnya gitu. Jadi siapa yang maju? Oke. Coba ya. Oh ya, tadi belum datang ya pas di awal ya, masih ada gangguan. Oke. Misalnya gini, kalau kita punya misalnya 3,5 mau dikali 4,8 gitu. Oke. Nah, pertama kita bisa lihat dulu, kita ubah pecahan desimalnya ke pecahan biasa. 3,5 berarti 35 dibagi berapa? Dibagi 10. Sementara 4,8 itu adalah 48 dibagi 10. Jadi kalau perkalian pecahan ini seperti 35 kali 48 kemudian dibagi 10 kali 10. Bentuknya 1,0, ada berapa? Ada 2 gitu kan ya. 100. Jadi yang tinggal kita lakukan sebetulnya mengalihkan 35 dengan 48, kemudian nanti dibagi 100. Dibagi 100 itu kan berarti membuat kita punya desimal dan komanya itu diletakkan di depan 2 angka. Coba 35 kali 48. Jadi 8 kali 5, 0, 4, 40. 8 kali 3 berapa? 24. 24 ditambah 4. 28. 4 kali 5. 20. 4 kali 3. 12. 12 ditambah 2, 14. Jadi 1680. Ini berarti 1680 dibagi 100. Berarti kalau dibuat dalam desimal, kita meletakkan komanya di depan berapa angka? Kalau dibagi 100, nolnya ada 2. Kita letakkan di depan 2 sama dengan 16,8. Kalau dibagi 1000 berarti kan 3 angka. Jadi kita letakkan komanya di depan 3 angka. Nah sekarang coba tadi siapa? Vina ya. 4,2 dikali 2,1.
Itu dikali heula. Terus dibagi cuma Oke, kalau masuk. 4,2 4,2 dikali 2,1 sekarang. Coba. Nanti sambil belajar belajar share screen itunya ya, kertas. Ini aku urus itu. Ini. Iya. Apa harapan? Yuk. 4,2 yang laki-laki juga coba ya, biar segar. 4,2 dikali 2,1 coba. Biar segar. Wah, itu ya. Oh iya. Coba yang sabar. Atas, atas. Vina coba. Boleh dicoba nggak share screen-nya lagi di Jatisari? Itu apa ditulis lagi di kertas HPS yang tadi. Boleh dicoba dulu. Share. Oh iya. Share. Nah, Obat 4,2 campiran awan. Iya.
Oke, tinggal iya paling jawabannya atas benar dengan eta ketinggalan 882 dibagi 100 AG. Coba pindah. No 882 pada 100 ketinggalan. Coba. No sampai 8,82 karena ya ada 882 kita ditulis aya nu kurang pada 100 lah. Di bawah 882 tinggal tambahan per 100. Mana pulpen? No iya di dia. Oh, kita anak. Iya. Mana dia? Sama nah eta. Saya pindah. Oke. Nah, berarti Aiman tes biasa ya di Jatisari mohon nulis di kertas gitu ke kamera. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi perkalian, kalau pembagian bagaimana? Pada dasarnya sebetulnya kan kalau pembagian pun kita bisa ubah lagi juga ke pecahan biasa, kemudian kita lakukan operasi seperti pecahan biasa. Gitu. Misalnya kita mau membagi 0,7 dibagi dengan 5. Gitu. Ini berarti sama dengan 0,7 itu kalau di pecahan biasa apa? 7/10 dibagi 5. Atau ini sama dengan 7/10 dikali 1/5. Ini jadi 7/50. 7/50 kita bisa lakukan pembagian bersusun. 7 bagi 50, 7-nya masih lebih kecil dari 50. Kita tambahkan 0 di sini, sehingga kita punya 0, sekian. 70 dibagi 50, hasilnya 1. Karena 50 kali 1, 50, 50 kali 2, itu udah 100, udah lebih dari 70. Kayak gitu. Kemudian kita kalikan 1 kali 50-nya, 50, kita kurangi jadi 20. Gitu. Oke. Kemudian kalau 20 dibagi 50 pun
masih kurang, kita tambahkan 0 di sini. Tapi karena masih sama, jadi kita tinggal bagi 200 bagi 50 itu 4. 4 kali 50 hasilnya 200. Kita kurangi jadi 6. Ya, 7/50 ini sama dengan 0,14. Gitu. Atau cara lainnya, ketika kita sampai di 0,7 dibagi dengan 5 itu menghasilkan 7/10 kali 1/5. Gitu. Nah, supaya ini kan berarti jadi 7/50. Supaya bisa dibagi dengan 50, ini dikali begini. Ini sama seperti kita bagi 7 dibagi 5 dikali 1/10. Begitu. Atau begini, 7 kita bagi dengan 10 kali 5 begitu. Nanti 10-nya kita simpan, gitu. 10-nya kita simpan itu sebagai untuk melihat bagaimana angka di belakang komanya akan kita letakkan nanti. Jadi kita buat dulu 7/5 dikali 1/10. Nah, 7 dibagi 5 berapa? Kita tinggal kali seperti tadi, 7 dibagi 5. Kalau kita tambahkan 0 di sini, ini jadi 0, ini 70 kali dibagi 5 itu 14. 70 dibagi 7 dibagi 5 itu 1 kali 5 dikurang jadi 2 karena kita tambahkan 0, 20. Kemudian ini jadi 1, 20 bagi 5 jadi 4. Sehingga ini 1,4 dikali 1/10. Berarti kalau dikali 1/10 itu seperti kita membagi dengan 10. Sama seperti menggeser komanya ke kiri sekali lagi. Itu jadi 0,14. Gitu. Contoh yang lain, misalnya kita mau membagi 8,4 dibagi dengan 2. Begitu. Ini sama seperti 84/10 dikali 2. Dikali dibagi 2. Mohon maaf. Berarti sama dengan 84/10 dikali 1/2. Gitu. Nah, yang yang 2-nya kita kalau perkalian kan sebetulnya kalau kita mengalihkan A per B dikali C per D, ini seperti A kali C dibagi B kali D. Jadi bisa ditukar. A-nya kita bagi dengan D, kemudian dikali C per B. Itu juga bisa. Sehingga yang ini pun bisa kita buat jadi 84/2 dikali 84 bagi 2 adalah 42. 42 kali 1/10 jadi 4,2. Jadi yang 1/10-nya kita keluarkan dulu, kita pindahkan dulu supaya nanti itu di akhir untuk melihat komanya kita letakkan di mana. Jadi prinsipnya berarti kalau pembagian itu sama seperti kalau kita membagi pecahan kan,
Kalau A per B kita bagi dengan C per D, itu sama seperti A per B dikali D per C. Begitu. Oke. Contoh lagi misalnya 0,12 kita bagi dengan 3. Gitu. Ini sama seperti berarti 12 per 100 kita bagi dengan 3. 12 per 100 kita bagi dengan 3 itu berarti 12 per 100 dikali 1 per 3. Kemudian kita switch, kita pindahkan 3 jadinya 12 per 3 kali 1 per 100. 3-nya kita pindahkan jadi per 12, 100-nya dipindahkan jadi ke kanan gitu. 3-nya ke kiri, 100-nya ke kanan. Kenapa bisa? Karena tadi kita prinsipnya kalau A per B dikali C per D itu sama dengan A kali C per B kali D. Sedangkan B kali D itu sama dengan D kali B. Gitu. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Dan seterusnya. Dan ini kita bisa buat jadi A per D dikali C per B. Gitu. Nah 12 kali 3 berapa? 4. 4 kali 1 per 100. Berarti kita bisa balikin lagi ke desimal. 100 ada 2 angka 0 di belakang 1. Sehingga kalau dibuat desimal kita punya 2 angka di belakang koma. Ada 4 dan 0. Ada 2 angka, berarti komanya kita letakkan di sini, dan di sini 0,04. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Cara lainnya, kalau tadi dikali itu kita jumlahkan banyak angka di belakang koma, kalau ini dikurangi gitu. Jadi kalau misalnya kita punya katakanlah 1,2 dibagi 8. Di sini ada 1 angka di belakang koma. Di sini ada 0 angka di belakang koma. Maka ini seperti kita membagi 12 bagi 8 dulu. Nanti kita tambahkan 1 angka di belakang koma. Komanya geser 1. Ada Jadi 12. Kenapa? Ada yang bertanya. Oh ya, silakan. Pak, Ya. ayat contoh anu lebih mudah, berpendek. Oke. Yang mana yang tadi? Ada yang apa panjang dari saya? Oh, iya. Memang coba kita urut dari sini dulu deh. Oke. Misalnya kita mau membagi gitu. 1,2 dibagi 8. Nah, prinsip yang pertama, kita ubah pecahan desimalnya ke pecahan biasa. Berarti yang desimal yang mana? 1,2. 1,2 kalau kita ubah ke pecahan biasa, itu jadi apa? Jadi berapa? Coba. Jadi memang ada beberapa konsep sebelumnya yang harus diingat dulu.
Pertama mengubah desimal ke biasa dan biasa ke desimal. Oke. 1,2 kalau diubah jadi pecahan biasa itu jadi berapa? 12. Berapa? 12 per 10. Oke. Kalau 1,02 diubah ke pecahan biasa jadi 102 per 100. Jadi kita lihat ada berapa angka di belakang koma di sini. Begitu. Ada 2. Berarti kita hilangkan komanya di sini jadi 102. Kemudian dibagi 100, nolnya sebanyak tadi ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. 102 per 100. Kalau misalnya 1,345 berarti berapa? Kalau di pecahan biasa 1345 dibagi 1000. Oke. Jadi prinsipnya pertama harus ingat dulu mengubah desimal ke biasa dan biasa ke desimal. Begitu. Yang kedua, kita gunakan prinsip pembagian pecahan biasa. Jadi kalau yang tadi itu 1,2 itu kalau kita mau bagi 8 itu kan berarti jadi 12 per 10 dibagi 8. Nah, kalau dulu di pecahan biasa, kalau kita bagi 8 itu kan 8 per 1 ya. 12 per 10 dibagi 8 per 1. Oke. Nah, ini konsepnya gimana? Sama seperti dengan kita tukar penyebutnya dengan pembilangan. Jadi 12 per 10 dikali 1 per 8. Oke? Oke, sampai sini bisa diikuti dulu nggak? Jadi ubah dulu tadi desimal ke biasa, kemudian kita pakai prinsip pecahan biasa. Oke. 12 per 10 kali 1 per 8. Ini berarti kan sama seperti apa? 12 per 80. Tapi kalau dibagi dengan 10 itu spesial. Bagi 10, bagi 100, dan seterusnya. Itu spesial. Jadi bisa kita simpan dulu. Nanti dia akan menentukan desimalnya ditempatkan di mana. Jadi pembagian dengan 10 itu spesial. Pembagian dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya itu spesial. Jadi si 12 per 10 dikali 1 per 8-nya kita bisa pindahkan dulu 10-nya jadi 12 per 8 dikali 1/10. Nah, kita fokus ke sini 12 per 8. Nanti 1/10 itu untuk melihat komanya itu kita letakkan di mana. Oke, ini untuk melihat peletakan desimal. Nah, sekarang 12 dibagi 8 berapa? 12 dibagi 8 berapa?
1 gitu kan. 12 kita bagi 8. 12 dibagi 8, kita lihat kelipatan 8 tuh 8, 16. 16 tuh 2 kali 8. Sudah melebihi 12. Jadi kita baginya 1, sisanya 4 gitu kan. 12 dibagi 8 itu 1, bersisa 4. 1 dikali 8 berapa? Tetap 8. Kita kurangi 4. 4 dibagi 8 dalam konteks bilangan bulat udah nggak bisa. Kita tambahkan 0. Tapi kalau menambahkan 0 di sini harus ada koma. 40 bagi 8 berapa? 40 dibagi 8 berapa? 4. Belum. 40 dibagi 8. 8 kali berapa? Lima, Pak. 5. Oke. Jadi 12 per 8 itu 1,5 1,5. Jangan lupa di sini kita ada 1/10. Nah, 1/10 kan sebenarnya dibagi dengan 10. Jadi ini sama seperti 1,5 dibagi 10. Nah, 10 tadi kan pembagian yang spesial, kita membagi 10 itu berarti menggeser komanya ke kiri. Ada seberapa banyak? Ada 1 gitu kan. 1,5 kita bagi 10 jadi 0,15. Jadi koma yang ada di sini itu digeser ke sini. Atau sama dengan 15 per 100 gitu kan. 1,5 kita kali 10 jadi 15. 10-nya kali 10 jadi 100. Gitu. Jadi memang kita buat kepecahan biasa itu per 10 per 100 itu untuk melihat nanti komanya bakal kita geser sejauh apa. Nah, memang untuk pembagian konsepnya berlayar gitu. Jadi ada konsep yang sebelumnya kita harus dikuasai, yaitu mengubah desimal kepecahan biasa ke per 10-an, per 100, supaya apa? Supaya tahu dia ada angka di belakang komanya ada berapa. Kemudian pakai pecahan biasa, kalau kita bagi dengan C per D, itu sama dengan kita kali dengan D per C. Dibagi, gitu kan ya, yang ini. Nah, yang ini. Untuk yang ini. Jadi memang kalau konsep dasarnya cukup banyak. Tapi kalau kita kuasai semuanya itu lama-kelamaan dengan latihan yang banyak jadinya Anda bisa punya cara sendiri juga misalkan di pikiran seperti apa. Oke, coba ya. Coba misalnya 14,8 dibagi 4. Coba. Ingat prinsip pertama apa tadi? 148. Kita buat dulu jadi 148 per 1000. berapa? 100. Lihat ada berapa angka di belakang koma.
10. Ada 1, berarti kita baginya dengan 10. Dibagi 4, berarti sama seperti apa? Prinsip yang kedua, kalau pembagian pecahan, kita bagi 4 seperti apa? Prinsip yang kedua, dikali 4. 1 kali 4. Jadi kalau dibagi 5/2 berarti sama seperti dikali 2/5. Ditukar. Kemudian prinsip yang ketiga, kita pindahkan 10-nya. Jadi 148 dibagi 4 dikali 10. Begitu. Nah, 148 dibagi 4, coba berapa? 148 dibagi 4. 14 dibagi 4. Kita lihat kelipatan 4 yang lebih kecil dari 14 tapi paling dekat ke 14. Berapa? Ada 12 ya. 4 kali berapa 12? 4 kali 3. 4 kali 3. Berarti 14 dibagi 4 itu hasilnya 3, sisa 2. 14 bagi 4 itu 3, sisa 2. Kemudian 3 kali 4 berapa? 12. 12. Kita kurangi jadi 28. 28 dibagi 4. 28 bagi 4 berapa? 6. Belum. 28 dibagi 4. 7. Berarti ini jadi 37 kali 10. Berapa? Berapa? Sama seperti dibagi 10. Jadi ada satu angka di belakang koma. 3,7. Jadi memang banyak prinsip yang digunakan gitu ya. Oke, bisa dipahami? Kita coba ya, latihan coba ya, yang Jatisari tadi. Ya Bapak. Berapa ya? Misalnya 1,29 dibagi 3 coba. Karena memang pecah apa? Tadi yang pertama dibuat apa? Tadi 129 per 100 bagi 3. Kemudian 129 per 100 dibagi 3 itu sama seperti apa? Kali 1 3. Kemudian sama seperti 129 dibagi 3 dikali 100. Yang ini disimpan untuk nanti kita lihat komanya berapa gitu. 129 bagi 3 berapa? 43. Berapa? 43. Kali 1/100. Berarti berapa? Ada 2 angka 0. Berarti dalam bentuk desimal kita harus punya berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka gitu kan di belakang koma. Jadi di sini ada 2 angka 0, di sini nanti harus 2 angka di belakang koma.
3, di sini 4, 3. Oke, bisa dipahami? Bisa. Coba di kertas ya. Di kertas. Ya. Terakhir mau. 15,2 dibagi 4 coba. Coba di kertas. Coba Pak. Coba di kertas. Mari. 15,2 dibagi 4 coba. Mari Pak. 100. Coba di share lagi kertasnya. 100. 100. 15. Iya, Bu, ini gitu. Coba. Siapa yang maju? Mari. Marga Mulia, Pak. Semuanya. Siapa dulu? Tadi mau Jatisari. Ya. Mari katanya. Coba. Mari. Bu, kamu di warung makan. Nanti dibantu sama Pak Adam. Nanti dibantu. Ya. Ini tidak buat aku. Sebelah. Sama Rafi. Dibagi 4. Itu opat. Opat. Kali kemana? Kali 1 per 10 sama dengan 152 bagi 4 seberapa? Itu bisa ini yang cowok mana? Ibunya, buku tulisnya. Nah, jadi kelas Gak apa-apa langsung di kertas juga misalnya. Nanti sambil dibantu. Siapa yang mau bagi ada 8 kali 1. Tadi kan yang saya udah hanya terus kata-kata Ika. Rafi Tapi. atau Fahri. Fahri. Tuh benar 38. Iya, baik maju ke depan. Ganteng. Oh iya salah Rafi. Berarti itu ini kalian cair bagi itu 8. Iya, opat itu tadi berdiri. Oh, iya. Gimana sekali ya 10 kali 100. Berarti itu pakai kuat. Oke. Air apa tidak Pak? Masih salah ya. Iya mau. Mas mana?
Kali enggak. Oke, Coba. sip. Mohon atas, bagus. Pak Hari itu jadi. Halo Pak, itu udah bawa. Mondi, Mari Pak. teman-teman. Wow. Iya, Pak Adin bawa nama. Kalau Oke, oke. ditulis di buku buku Fahri mana? Buku Fahrinya mana? Ada ke Enak, Bu. Dicatat di buku nanya. Coba. Oke. Atau yang lainnya, ya. Tes, halo. Tes, halo. Tes, halo. Kedengeran Pak Adam? Oke. Ya, mohon maaf, ini apa yang satunya terputus. Oke, baik. Mungkin sudah ini juga ya, waktunya sudah habis juga. Paling kita cukupkan. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi, insya Allah. Mohon maaf atas kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan nanti dari Marga Mulia juga silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Adam.